Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ono kabar Hmm. rantai neraka jahanam hilang. Rantai neraka jahanam hilang. Nggak usah panik. Hmm. Ini udah saya temukan. Jadi besok lagi bagi anda yang mediumisasi di taraf mengambil rantai akar jahanam, nggak usah ngambil ke neraka kejauhan. Ini sudah saya ambil. Kasihan malaikatnya yang jaga, tahu-tahu Mau dipakai itu ya. dipakai diubet-ubet kene wong nggo mediumisasi kodame yang wildo. Mesake yang wildo lemes, kodame diambil seperti itu. Gimana sih sampean itu? Begini loh. Bagaimana enggak orang-orang yang di luar sana mengatakan Islam itu remeh. Ya di saat begini sudah dipekonah seperti ini. Tidak ada ajarannya yang memperkuat, akhirnya lari ke mediumisasi, ke jin-jin, perpental-pentalan, ya kan, pergoib-goiban, dikit-dikit goib, dikit-dikit goib. Kalau orang sana bilang goib kok dikit-dikit. Gitu loh. Saya mohon maaf, bukan saya tingkat ikro, kalau mereka kan sudah tingkat mohon maaf khatam. Saya ini lagi syariat, kalau mereka kan mohon maaf, apalagi yang orang seberang sana itu dia kan sudah marifat. Jadi ya mungkin saya bukan levelnya, saya cuma ikro bersyariat. Nah, makanya kan mereka mengatakan syariat itu hanya beban, atau sunah nabi itu udah habis gitu loh. Dan akhirnya bilang itu komik. Nah sekarang tak buka sekalian lah. Yang dimaksud komik sebenarnya adalah statement anda gitu loh. Tak kasih tahu ya lor. Setipis apapun iman anda, kuatkan iman anda, tetap kuatkanlah, walaupun didoten sama kuatkan, walaupun hanya tipis nggak apa-apa, sama. Jadi adanya pekonah seperti ini yang mengatakan yaumul kiamah adalah kebangkitan apa ya, kebangkitan dari rasa takut. Otak ini sadar yang nanti ada dajjal, ya kan, terus cerita serem-serem nanti dunia itu meledos kan, seperti itu. Larinya di pokoknya seperti apa ya, kebangkitan seseorang sadar gitu loh dari ketakutannya dan dia mencapai atasnya kan gitu. Kalau di Islam mungkin makrifatnya, kosakatanya seperti itu. Nah cerita-cerita seperti ini itu dulu pernah saya baca sebelum terjabar ya mas, pernah saya baca di SMP kelas 1 waktu saya mempelajari pergoiban. Ini tentang apa? Serat Gatholoco. Jadi serat Gatholoco ini nanti ada 3 statement. Pertama dari induknya, ini induk originalnya yang belum dipekona, tapi sangat jarang orang memiliki kitab ini, ada mengetahui sistem ini. Ini adalah serat babat tanah Jawa, kisah antara nanti berkesinambungan antara adanya Sisupagir dan Bodronoyo alias Semar kan begitu. Terus lari ke serat Kediri, itu mengambil dari serat ini tadi yang sudah diupdate oleh mereka, pekona, tapi pekonaannya tidak terlalu ekstrim. Nah lari lagi ke komik gitu loh, kayak cerita Conan atau cerita mohon maaf Naruto di sini kan begitu, dongeng. Jadi ada Rasengan nanti nih keluar kan. Jadi ini adalah serat Gatholoco kan gitu. Kenapa dibilang begitu? Serat Gatholoco ini kan kotak gatik, sing penting gathuk dan mantuk, dan sing ngrungokke men mantuk seperti itu nanti arahnya. Akhirnya apa, dalam serat ini Gatholoco ini memperstatement atau bercerita nanti siapa Syekh Siti Jenar terjadi karena apa, Sunan Kalijaga diwejang, sing mejang siapa, Sunan Bonang ya. Habis itu diwejang jadi ngawurip kemana, ke samudra, tengah-tengah samudra. Habis itu kapalnya kok bocor, ditambal pakai lempung yang warnanya merah. Terlahirlah Syekh Siti Jenar karena mendengar wejangan si Sunan Bonang ini tadi gitu loh. Kenapa saya Siti Jenar, Siti itu tanah, Jenar itu merah, akhirnya terkondang dengan nama saya Siti Jenar. Terus serat-serat yang sudah berkembang akhirnya terkikis kembali, dipekonah lagi. Terus nanti Nyiro Kidul
Jangan, kalau Muharram itu ora oleh mantu. Karena apa? Ojo ngono. Jangan begitu. Karena apa? Nyai Roro Kidul lagi mantu, engko kualat lho. Nanti banyak setan-setan dan iblis-iblis lho. Ini doktrin. Padahal Dan banyak masyarakat yang mempercaya, padahal di Muharram bukan seperti itu yang dimaksud. Dimana di bulan itu Muharram malah kesedihan, maksudnya memang terjadi pembantaian besar gitu loh Mas. Nah, kalau orang berpesta pora, adanya dangdutan, terus lagu apa didangdutkan dalam hal ini kan tidak, ya kita itu kan umat itu bertoleransi gitu loh Mas. Kayak di Solo seumpama akhirnya apa, satu suro Muharram itu ngetokke jenenge Kiai Slamet, terus ana paneletonge cepat-cepat ning raine, ini wajahnya karena apa? Ini melambangkan kesedihan mereka. Bukan kok Nyiro Kidul itu mau mantu, berbelasungkawa gitu ya. Nah, wujud dari belasungkawa mereka karena orang Jawa, bukan orang Arab. Makanya ada satu statement karena mereka sudah mengatakan Bung Karno. Bung Karno itu mengatakan kalau memang Anda itu sudah mediumisasi Bung Karno. Bung Karno mengatakan dadi wong Islam ning aja dadi wong Arab. Dadi wong Hindu tapi jangan dadi wong India, kan seperti ini. Maksudnya apa? Kalian itu sudah mempunyai daya spiritual yang tinggi. Makanya larinya ke mana? Kapitayan. Kapitayan itu universal. Jadi waktu Hindu masuk, Kapitayan ini mampu menampung. Slup. Diambil yang baik. Yang baik larinya kemana? Kasepuhan. Yang agak nyeleweng larinya kemana? Kejawen, santet, pelet. Nah, seperti itu keranahnya. Paham? Paham. Terus yang lari ke kanan, ke kesepuan, tarapnya apa? Empu. Tarapnya apa? Resi. Tarapnya masuk ke kerajaan apa? Begawan. Yang ke kejawen, ke tinggi tadi, larinya kemana? Hari spiritual, ya kayak waro-waro. Seperti itu. Ya. Terus nanti ada, ya terus perdukunan itu yang dimaksud dukun. Ini sudah masuk ke ranah itu nanti. Gitu loh. Tapi kita tidak mau menjabarkan itu dulu, Pak. Panjangan. Nah, terus kembali ke Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah yang dimaksud di mana itu hanya kebangkitan itu tadi, di mana orang itu sadar dari ketakutan yang selama ini mendogma atau mendoktrin mereka kan begitu. Satu hal, sekali lagi, itu hanya statement, tidak ada yang memperkuat dari apa, berdasarkan dari apa ya, kitab Katoloco yang SMP kelas 1 itu saya baca. Kita seperti itu. Terus nanti di serat ini akan mengatakan Nyiro Kidul itu bidadari, jenenge siapa? Nawangse, Nawang Wulan, dijikuk selendane karo Joko Tarub. Akhirnya apa? Ra iso mabur ning kayangan. Ngono. Terus engko barang wis ndek anak terus kok nesu-nesunan apa kepiye, terus akhirnya iso mabur ndek selendange mabur meneh. Terus segala macam cerita seperti ini sing wis dipekonah-pekonah dengan dasar Katoloco. Kitab Katoloco itu. Nah, itu sudah saya khatamkan di SMP kelas 1, makanya saya ini masih ikro, karena mereka kan sudah makrifat. Gini ya, yang namanya tingkat kesadaran, 100% kesadaran, otak itu berkembang dan dia sadar, itu pasti dia akan menemukan suatu penemuan yang sangat-sangat luar biasa dan bisa dinikmati oleh seluruh atau kebanyakan orang, bukan individu. Oke. Contoh dari Islam menemukan aljabar. Oke. Terus kalau dari ke barat-baratan nanti menemukan nuklir, pesawat. Terus nanti dari Korea Utara menemukan benteng anti hari kiamat. Benteng Takeshi. Nah, benteng Takeshi. Yang nampung rubuhkan hanya Sharingan, kan begitu. Terus orang-orang ini memekonanya dalam hal apa? Hal supranatural, supaya apa? Sulit dicerna, sulit dibuktikan. Contoh nih, saya sudah ketemu dengan Tuhan saya. Kalau kemarin waktu saya iman kepada Muhammad, saya bilang Muhammad insya Mi'raj menemui Tuhannya. Ada yang menyanggah. Buktinya apa? Saksinya siapa? Kan begitu. Boyo ajak Umar bin Khattab atau ajak Ali bin Abi Thalib buat saksi. Kan begitu tuh orang-orang ini untuk menyetir iman seseorang. Nah, saya balik bertanya, di saat dia mengatakan saya sudah supranatural tinggi, saking tingginya, bukan tinggi yang di kasur ya lor, tinggi yang di kasur itu bau ya kan,
tinggi. Nah, saking tingginya dia bilang bertemu Allah. Ya kan? Saya kembali tanya, saksinya siapa Anda ketemu Allah? Kan sulit ini. Kan gitu. Makanya saya tuh sebenarnya menghargai loh. Karena apa? Contoh kemarin ada yang Wildo. Saya menghargai sebenarnya. Karena apa? Tataran yang Wildo ini, ya kan, 80% dia sudah mengalami yang namanya step dari kelima agama. Gitu loh. Cuman mbok yo koplingi tinggu. Gitu loh. Karena supranatural yang besar, supranatural yang tinggi, dia itu tidak akan meremehkan segala sesuatunya. Syariat itu hanya beban. Ya bodoh kalau orang makrifat kok bersyariat. Itu hanya dogma. Nah, ini harinya. Karena wes kebablasan. Kalau supranatural tinggi nggak seperti itu. Contoh seperti ini, Mama. Bukan saya loh, saya mencontohkan. Saya pernah si A gitu aja. Karena kalau saya kan masih ikro. Di saat dia bergaul dengan orang Islam, terus dia memenjarakan sistem otaknya. Justru dipenjarakan. Supaya apa? Dia fokus ke Islamnya ini. Akan menemukan titik kesempurnaan Islam itu gimana. Bukan malah diperluas perkodaman, perpentalan, seperti itu, pendobolan, mediumisasi, ya, kemana-mana. Harusnya apa? Dipenjara otaknya. Tek. Ke zikir sama mama. Kuatkan di zikirnya. Akhirnya nanti ada zikir raga, zikir roh, zikir nafas, segala macam. Sebelum ke level itu sudah belok lagi, perkodaman lagi. Gitu loh. Dan perkodaman ini, mohon maaf, bagaimana orang luar tidak menganggap Islam itu remeh, sedangkan Anda orang Islam yang mempunyai padepokan pendiri besar-besar seperti itu, yang Anda lakukan itu hanya, mohon maaf, sebatas khayalan saja. Nah sekarang begini, saya kan tingkat ikro nih, siapa aja lah se-Nusantara Indonesia ini di kerana supranatural mediumisasi. Oke. Seperti ini ya lor, tak kasih tahu cara ngetes guru yang benar. Anda datang, lalu Anda bilang, guru saya mau mediumisasi salah satu jin atau arwah, gitu aja. Tapi yang menentukan jinnya itu saya, bukan panjenengan. Karena kalau nanti yang harus menentukan jin ini masuk ke orang itu guru Anda sendiri lor, dia nanti akan meringkas materinya. Contoh yang dimasukkan nanti Prabu Siliwangi semama. Dia akan mempelajari stigma atau cerita Prabu Siliwangi, lahir tahun berapa, terus nanti anaknya siapa, dari kerajaan mana. Lah ini dobos tuh begitu. Tapi di saat Anda yang menantang, kamu yang jinnya dari saya nanti yang menentukan. Terus kamu dan gurumu atau saya dengan semua padepokan yang mediumisasi itu. Saya Islam, iya oke ayo. Gitu loh, saya menentukan jinnya loh. Itu saya tanya, bukan mau bentrokkan Anda untuk ini jin apa? Jin kodam apa ini? Ini kodam ini apa namanya Singobarong. Terus tak sentik. Enggak. Saya tanya aja. Pasti nanti statementnya lari, enggak akan tahu. Gitu loh, membagongkan di saat saya tanya. Nun sewu sampean sinten? Karena saya maunya dimasukkan kodamnya Naga Puspa semua. Kan mendadak. Terus mediumisasi sut. Nah orang itu tak tanya tentang Naga Puspa, bla 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 bla, pasti kewalahan. Gitu. Pasti kewalahan. Kan begitu loh. Karena apa sih berani membuktikan? Saya bicara berani membuktikan loh mas. Ayo siapa dari padepokan mana? Ayo yang sudah mekonah Islam ini loh. Tolong toh, kasihan anak didik Anda ini loh. Kasihan orang-orang yang tingkat ikro seperti saya ini. Cuman dipekonah dengan hal ini. Akhirnya nggak tahu dalil, akhirnya nggak tahu sunnah, akhirnya sing donge sholat kalingane ming kodam, gitu, mendoktrin putaran seperti ini, gitu loh. Jadi ya mohon maaf, kembali ke tingkat kesadaran manusia itu tadi. Apabila tingkat kesadaran manusia itu memang sudah bangkit, dia akan menciptakan suatu penemuan karya yang luar biasa. Kalau tingkatnya menengah, contohnya sudah ada pesawat terbang, karena kesadaran tingginya sudah naik, akhirnya cuma dengan melipat kertas terbang pesawat-pesawatan. Tapi ada buktinya apa? Lipatan itu. Kalau cuma buktinya kesadaran tingginya cuma nari, sudah ada reog. Ngelukis, sudah ada lukisan sebelum dia ngelukis. Gimana sih? Coba.
Jadi Anda itu di sini justru ayo cerdas. Gitu loh, setipis apapun iman kita, oke, jangan mudah dibodohi gitu loh. Nah, kalau Anda ingin tahu, besok tak cerita nih komplit tentang Gatholoco. Tenang. Besok ya, tak cerita Gatholoco. Ini sangkut pautnya nanti ke kerana Islam seperti itu, dipekonah-pekonah. Kok akhirnya Dajjal ki opo dari kitab ini. Kan ngono. Terus kok surga itu apa, neraka itu apa, dari serat ini yang dari kikisan utamanya Bapak Transnowo dikikis ke serat Kediri, dikikis tadi Gatholoco seperti itu loh. Jadi sebenarnya yaumul kiamah itu mending beriman kepada kitab tentang masing-masing kiamat ya. Mending kalian semua sedulur-sedulurku senusantara percaya tentang tataan di Alkitab Anda masing-masing yang menceritakan ke arah kiamat. Jangan percaya dengan statement yang tidak berdasar, hanya keliaran otak saja. Karena otak ini saya sudah bilang, kalau dibikin liar bisa saja kemana-mana, kan gitu berhayal. Saya ini punya rasa enggan, bisa. Saya ini punya Chidori, kan gitu. Ini negara Konoha, kan begitu. Anda ini malah termasuk ya, Jiraiya, kan gitu. Ya wes lur, besok Gatholoco ya. Gatholoco saya kupas semua kemana arah komik-komik ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.